Bagaimana tema kita gimana? Salib itu apakah berkat atau kutuk? Amin, keselamatan masuk. Kalau untuk kami sih berkat bang, cuman dalam teorinya sih salib di berbagai penjelasan di sudut pandangnya agama lain itu mungkin kutuk bang bagi mereka gitu sih bang. Kalau salib itu berkat, berarti iblis adalah pahlawan bagi Kristen. Kenapa bisa disebut iblis bang? Karena jelas dikatakan iblis terlibat di dalam prosesi sebagai aktor penyaliban. Misalnya ketika Yudas berkhianat, itu kan karena dirasuki iblis. Dan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yudas itu adalah iblis. Iya. Berarti saudara Kristen menerima karya iblis, kan gitu? Bukan begitu sih bang. Itu kan perspektifnya agama yang berbeda sih bang itu. Perspektif kita kan memang beda-beda. Cuman gini bang, kalau saya sih kan memang untuk di ayat-ayat Alkitab itu kan tidak apa semua. Cuman tadi kan saya juga melihat diskusi abang sama Pak Pendeta, ya di situ kan sudah dijelaskan Pak Pendeta. Kalau saya lihat tuh udah rinci sih bang, udah jelas kan. Tapi ya memang perspektif kita sebagai penganut agama kan beda-beda. Jadi mau gimana pun kita diskusi bang, yang namanya kita itu agamanya berbeda, pasti ya nggak akan ketemu bang, gitu loh. Enggak, kita beda, gitu. Kalau saya sih bukan mau menyelaraskan iman kita. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, ya. Memang yang dikutuk ini, yang disalib ini adalah orang yang dimurkai, orang yang dikutuk. Di dalam Ulangan 21 nomor 22, nomor 23, yang disalib ini juga adalah orang yang dikutuk. Dan Paulus pun mengutip di Galatia 3 nomor 13, yang disalib ini juga adalah orang yang dikutuk. Makanya muncul pertanyaan, apakah salib ini adalah kutuk? Kalau salib ini adalah simbol kutuk, berarti Kristen mengambil simbol kutuk ini sebagai simbol keagamaan. Nah, implementasi daripada itu adalah bagaimana mungkin orang yang dikutuk Elohim bisa menyelamatkan manusia. Gitu loh bang, itu dalil. Jadi bukan sedang ingin menyelaraskan iman, enggak. Justru kitab Anda yang menyajikan bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Gitu loh. Nah lalu bagaimana mungkin orang yang dikutuk Elohim ini bisa nyelamatin orang, sedangkan dia sendiri dikutuk? Iya. Ini manusia itu percaya nggak apa yang dijelaskan di agama kami itu, bahwasanya ada sosok Yesus itu yang menyerupai manusia supaya manusia itu tahu bahwasanya Tuhan itu ada di selain kita gitu lah, Maha Pencipta itu ada. Iyalah, percaya dong, tapi bukan berarti kami percaya Tuhan karena ada Yesus, tidak. Alam semesta ini bukti adanya Tuhan. Toh Yesus datang ke atas muka bumi ini bukan ingin membuktikan bahwa Tuhan itu ada, enggak. Dia datang ke bumi ini untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat. Itu tujuannya datang, bukan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada, tetapi membuktikan bahwa keselamatan bagi Bani Israel adalah kembali kepada hukum Tauratnya. Gitu kawan. Jadi Yesus itu, iya bang, ngerti gimana? Kan menurut pandangan abang, Itu menurut Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus.
Dia datang untuk dikenal sebagai utusan Tuhan. Itu tujuannya datang. Bukan dikenal sebagai Tuhan. Supaya Itu datang, Bung. orang percaya Bang, bahwasanya Yesus itu adalah jalannya keselamatan gitu loh Bang. Ya, Jadi, menurut kalau kami, Yesus itu terus adalah pembuktian bahwasanya Tuhan kami itu memang betul-betul ada gitu loh Bang. nah Dan juga sekarang Yesus membuktikan itu bahwasanya dia itu atas daripada manusia. Makanya itulah yang kami sembah, dan dia membuktikan dengan dia mati dan bangkit lagi gitu sih Bang. waduh, saudara, Yesus itu datang untuk Bani Israel sebagai nabi dan rasul kepada mereka untuk mengajak mereka kembali kepada hukum Tuhan. Bukan mengajak mereka untuk menuhankan Yesus, tidak. Orang Yahudi tahu Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia. Orang Yahudi tahu bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Orang Yahudi tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah mungkin tinggal di dunia ini apalagi menjadi manusia. Mereka tahu itu. Nah, sedangkan Kristen tidak mengerti tentang Tuhan. Kristen ini hanya memahami kemudian bahwa Tuhan itu roh, datang dalam rupa manusia, kemudian mati untuk dosa manusia. Itu yang Anda pahami. Tapi konsep itu tidak diajarkan oleh para nabi. Makanya kalian membabi buta mengambil salib dan orang yang disalib itu sebagai sembahan. Padahal menurut Yahudi, orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, dan dia bukan Tuhan. Jadi yang disalib ini bukan Yesus anak Maria. Yang disalib ini adalah penyesat yang kemudian setelahnya diganti disebut dengan nama Yesus, biar dianggap itu anak Maria, padahal yang disalib itu bukan anak Maria, gitu Bang. Itulah Bang dalilnya agama Muslim itu supaya menjatuhkan ibaratnya keyakinan dia gitu sih Bang. Itu kan bahasa untuk meyakinkan bahwasanya agama kami ini agama yang sesat kan gitu Bang. Nanti juga yang berkompetensi seperti Abang juga apologet juga mengatakan seperti itu, ya tetap juga kalian juga tidak terima bahwasanya itu agama sesat kan gitu nih. Kan dalil yang mengatakan itu, Bung. Dalilnya Iya, yang Bang. mengatakan. Sama juga apologet Kristen juga nanti kan dalil juga Bang, sesuai dalil. Mana dalilnya? Kalau salib itu adalah berkat. Nah, kalau Abang mau cerita dalil itu harus sama apologet. Jangan Abang cerita dalil itu sama yang memang bukan ranahnya di situ Bang. Jadi ya nggak nyambung Bang, gitu loh Bang. Nah, kalau tadi Abang memang nggak ada dalilnya. Ya, kenapa? Yang namanya apologet itu pasti punya dalil masing-masing. Sama seperti kayak pendeta tadi. Nggak ada pun dalilnya, pendeta juga nggak ada dalilnya kok. Loh, tadi udah dijelaskan Bang, cuman ya Tidak ada dalil kalau salib itu berkat, tidak ada dalil. Yang ada dalilnya, pendeta pun sudah mengakui salib itu adalah kutuk. Habis itu pendeta mutar lidah, melilit supaya dianggap salib yang tadinya kutuk itu berubah jadi berkat. Gitu saudara. gini loh Bang, itu sebelum penyaliban itu salib memang dianggap kutuk Bang. Bagi Bagus. umat Yahudi. Ah. Setelah penyaliban itu terjadi, nah pembuktian terjadi bahwasanya Tuhan itu datang, membuktikan bahwasanya kematian itu bisa dilalui, maka itu Bang untuk kami umat Kristen itu menjadi berkat untuk kami bahwasanya Tuhan kami membuktikan bahwasanya Dia itu betul-betul ada gitu loh Bang. Berarti agama Kristen ini mengambil manusia yang dikutuk Elohim itu sebagai berkat untuk Kristen. Ada yang dikutuk Bang. Loh, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Kalian ambil jadikan sebagai berkat. Itu kan kesimpulannya.
Ya itu menurut abang mungkin begitu, tapi Saudara tadi yang mengatakan itu loh barusan, bukan saya yang mengatakan. Anda yang mengakui tadi barusan bahwa tadinya penyaliban itu adalah kutuk. Tapi bagi kami Kristen, kami jadikan itu sebagai bukti bahwa Tuhan kami itu ada. Itu loh. Artinya bahwa benarlah doktrin Paulus di dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi supaya dia menjadi Tuhan harus dikutuk Tuhan dulu. Jadi Tuhan saudara itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. bukan gitu Pak. Itu faktanya. Artinya bukan begitu Bang. Ngapain yang gitu. Kalau ibaratnya Tuhan kami terkutuk Bang, dia kan sebelum dia disalibkan juga kan sudah membuat kebaikan, membuat mujizat. Dia memberikan apa yang memang lihat manusia itu supaya dia mengerti, mengajarkan apa yang baik dan membuktikan bahasanya bisa, supaya manusia itu percaya bahwasanya dia itu kan Tuhan dan itu juga Tuhan menurut kami. Kalau Bang, cuman apapun ceritanya Bang, apapun yang orang bilang, ini memang tidak bisa masuk ke keimanan kami kalau istilahnya kami memang sudah imankan ke Kristen Bang, dan kami memang ya Tuhan kami itu Yesus Bang. Iya, sudah kesimpulannya Yesus Tuhan Anda. Yesus adalah makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Sudah berarti Anda menyembah makhluk yang dikutuk. Udah selesai Bang. Itu kesimpulannya. Bukan dikutuk Bang. Dan dikutuk itu salibnya dan orangnya Bang. Orang yang dikutuk disalib itulah yang dikutuk. Makanya dia disalib karena dia terkutuk. Kalau dia tidak terkutuk, dia tidak disalib. Jadi kesimpulannya, Kristen itu menyembah makhluk yang dikutuk Tuhan. Itu menurut abang. Itu menurut dalil. Nah, itu menurut abang. Itu menurut dalil. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Itu kalian menyembah makhluk yang dikutuk. Aku siap, barakallah fik, sahabat YouTube, barakallah. Itu loh, Anda Kristen menyembah makhluk yang dikutuk oleh Elohim berdasarkan Galatia 3 nomor 13, ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Iya. Kesimpulannya itu di situ. Gak ada masalah Bang. Itu Gitu dong. Ibaratnya kayak Sudah cukup. Anda sudah mengakui tidak ada masalah. Ya, kita nggak maksa kok di sini, bro. Kita nggak maksa. Iya. ada masalah. Cuman ya itu tadi Bang. Tolong kalau memang kalian ibaratnya merasa kalian itu memang sudah mengerti tentang Kristenan, coba yang komal itu tolong yang bersama-sama memang ranahnya kalian, upload sama-sama aja yang memang ngerti. Kita udah ngerti kok ini. Kita udah ngerti. Barusan Anda ngasih tahu yang Anda sembahyang terkutuk. Kita udah ngerti. Udah cukup. Udah. Kita udah ngerti. Yang awam-awam kalian bully gitu loh. Dibully, yang awam dibully. Justru kita tunggu yang neneknya suruh ke sini kok. Kita suruh neneknya ke sini pun. Malah tadi yang kita hadapi pendeta loh. Nah itu saya bagi pendeta kan nggak nyambung juga. Abang Tuhan nggak terima. Iya, karena dia tidak memberikan data, sama aja dengan abang. Cuman doktrin. Ayatnya kan Mana ayatnya? Kalau salib itu adalah berkat, di mana? Sementara pendeta tadi sudah mengakui bahwa penyaliban itu adalah kutuk. Udah. iya, tapi dia kan udah jelas kan. Putus sama Iya, apa yang dijelaskan? Nggak ada. Kecuali mutar-mutar, nggak ada pembahasannya tentang kutuk menjadi berkat itu nggak dijelaskannya sama kita. Saya minta dalil, nggak ada dalil. dijelaskan, abang bilang mutar-mutar. Cukup. Oh, cukup bang. Nggak dijelaskan. Bang. Ini waktu muter-muter. Gini aja kesimpulan bang. Dengerin kesimpulan. Salib itu berkat atau kutuk?
Kalau menurut kami iman kekristenan itu berkat bang. Kenapa berkat? Datanya di mana? Datanya di mana salib itu berkat? Datanya di mana? Bang, nggak mungkin itu jadi simbol bang di dunia ini. Bang. Datanya mana? Saya kasih waktu 2 menit. Bang, Padahal bang, dalilnya itu kutuk. kalau mau cerita data bang, itu kalian harus bersama-sama apologet yang memang bagian dari kalau kayak kami tuh kita tuh teologi. Nah, kesimpulannya kutuk, udah selesai. Gitu loh. Ya, Anda ini ngomong tidak berdata udah cukup. Daripada saya cut, mending Anda turun sendiri deh. Kalau Anda kalian muter-muter. sama berdata, kalian itu gak terima. Ah, itu Anda ini modal congor doang loh, nggak pakai data. loh, dikasih data pun kan pasti gak akan terima. Mana datanya? Mana datanya? Nanti kalau memangnya kalian memang ibaratnya Datanya mana? merasa benar nih. Coba saya lihat mau Saya ulang kembali. Datanya mana? data apa tuh? Kalau salib itu berkat. Datanya mana? Abang lihat aja di dunia ini lambang Kristenan itu salib. Astagfirullahaladzim, ini orang bahasa Indonesia nggak ada. Lu belajar lagi 100 tahun baru balik lagi sini ya. Berapa tahun? 100 tahun, 50 tahun banyak mah. Kalau ini 700 tahun. 700 tahun. Oh jadi 4 orang ya boleh ya. Kenapa jadi 4 ini? Kenapa jadi Diturunkan 4? aja. Gunawan turun aja ya. Anda 700 tahun dikasih waktu belajar lagi. Anda diminta data, Anda ngoceh aja. Alan, silakan Alan. Alan, salib itu berkat atau kutuk? Katanya berkat. Datanya mana? Begini, kemarin rencana mau mancing, tapi banjir. Saya pulang keserimpet karena kepala aku kunci Inggris. Saya lupa datanya gitu. Itu jawabannya. Kalau pendeta tadi jawabannya darah Yesus, kemudian nyanyi. Itu datanya dia. Diumumkan sebentar kan ya, ini terkait dengan Idul Kurban kita. Oh iya. Kita menaikkan Kristen. Banyuma dulu deh baru saya tambahin. Iya, teman-teman sekalian yang ingin ikut berpartisipasi Idul Kurban di Masjid Nur Maulida, masjid binaan kita, silakan langsung ke panitia kurban sebentar lagi ya. Itu seperti biasa tahun kemarin di rekening MMCI Bank BTN 4 tambah 01 tambah 30 tambah 00 tambah 17 tambah 17 3 atas nama Makassar Mu'alaf Center. Bisa kambing, bisa sapi, bisa kerbau, bisa Pak Bobom juga. Tergantung dari kemampuan saudara-saudara. Silakan. Terima kasih. Mana OTN-nya dinaikkan lagi Bang Andi? Ya. Tadi ada menghubungi saya Ibu Haja Komaria. Dia bertanya berapa sih harga sapi? Ya, saya bilang kalau di Makassar itu 15 juta dapat ya Banyuma satu ekor ya? Iya dapat. Dapat. Ibu Haja Komaria silakan. Kalau mendengarkan di sana, jadi rekening yang kami pakai rekening Makassar Mualaf Center Indonesia, nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 tambah 73 Bank Tabungan Negara. Tadi beliau hubungin saya. Oh, siap. Ibu Haja Komaria ya Ibu kira-kira. Dan yang lain-lain juga seperti tahun-tahun kemarin. Insya Allah kami transparan dan akan kami videokan dan nanti habis itu akan kita upload di sini. Gitu. Kalau nggak sanggup, Iya, makasih, misalnya makasih. nggak sanggup satu orang 15 juta bisa patungan ya, bisa ya Banjuwa ya kalau sapi ya. Bisa. Iya. Bisa. 1 orang 7 ekor. Kebalik. 7 orang 1 ekor. Silakan Saudara Aditya Rian Ratu Kore. Dari sekte mana Bang? Dari gereja mana?
bicara mu gitu. Adita Rian Ratu Koni. Kayaknya dari Tator. Ratu apa? Bukan ya? Iya, Jalan Kote. Aduh, turun ya. Ini saudaranya Luga. Oh iya. Enggak lah, ini mah orang Bekasi, Tambun. Bekasi Timur. Iya, Tambun Utara. Kau pikir Tampu Bolon atau Tambun Tambunan? Utara mah ini mah Kali Mati sama Kali Gabus. Sudah direklamasi sekarang sama KDM. Waalaikumsalam. Pencet bunyi maaf. Oke. Ya saya Gimana gabus. Kali Gabus gimana? Gabus, lancar ya? Tambun Utara, bener. Ya iyalah, aku baru survei tadi di sana sama KDM, lihat tuh. Kalimu udah bagus. Turunin aja bang. Yo. Kalau aku sih yang kerja di Kali Gabus bang, baru pulang nih tadi. Assalamualaikum. Hah? Waalaikumsalam. Gabus lagi digusur bang Andi. Ya kan tadi aku di sono, tadi siang aku di situ. Ya udah ya. Nah ini dikira Tambunan. Tambun. Mana nih yang teman-teman Kristen, silakan naik. Soalnya topinya berat sih. Jantungnya itu topik itu. Iya, jantungnya. Pertahanan mereka itu di sini. Jantungnya itu. Oh ini ada foto kebalik, ini Muslim kayaknya nih. Gilang. Yang mana yang mau nyumbang 1 ekor? Silakan. Bang Romeo. Halo. Romeo. Sebentar ya. Bang Romeo yang mana yang 1 ekor? Silakan. Oh, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bang Iwan? Sehat, alhamdulillah, masya Allah. Iya bang. Udah gitu aja bang, cuma bang Andi ya. Turunin aja bang Andi. Oke, makasih. Salam kenal Bang Gilang ya. Ya oke bang. Ya oke. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Steward. Ya bang. Anda setengah apa nih? Steward, setengah. Ya bang, silakan bang. Apa itu bang? Mau bahas apa kita? Dari sekte mana bang? Aku Pentakosta aku bang. Oh iya, mantap. Itu topinya bang, dibaca stikernya. Salib itu berkat atau kutuk? Silakan bang. Menurut abang apa? Menurut Bible kutuk, menurut Paulus juga kutuk, menurut Elohim juga kutuk. Emang ada itu ayatnya. Itu Galatia 3 bang, Galatia 3 nomor 13. Iya memang ada ayatnya bang. Tapi gini bang. Untuk kan dasarnya itu Yohanes 3:16. Ya, Karena begitu besar kasih dia menganugerahkan anaknya. Nah, anaknya ini untuk supaya menjadi jalan, dia dikutuk dulu gitu maksudnya. enggak lah bang. Nah, Jadi terus jalan yang ditunjukkan anaknya apa? jalan Menyembah dirinya atau menyembah bapaknya? keselamatan bang. Dia Yesus itu sebagai jalan keselamatan untuk kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah, ke dalam surga. Nah, sebagai jalan apakah dia dikutuk? Tidak bang, dia itu Gambar. sebagai Bagus. ganti Bagus. apa bang? Kenapa? Jadi gini bang, Mm-mm. Yesus itu
disalib bukan berarti dia yang dikutuk. Kalau boleh tanya ini Bang ya, dosanya Yesus Iya. itu apa? Kalau Nggak ada, karena itulah bukan dia yang disalib. Karena yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Yang disalib ini orang yang dikutuk, sedangkan Yesus tak ada dosa yang menyebabkan Jadi- dirinya dikutuk. jadi aku boleh jelaskan salib itu apa Bang? Silakan. Oke, salib itu adalah tindakan penebusan, ya kan? Di Yang mana kedua, itu Anda? Di mana Anda dapat definisi itu? Salib adalah tindakan penebusan. Salib itu hukuman bagi pelaku dosa. Itu yang betul. ya, oke. Jadi gini Bang, Hmm. kembali lagi penyaliban Yesus itu punya arti dalam iman Kristen, yaitu sebagai tindakan pengorbanan yang dilakukan untuk menebus dosa. Itu doktrin Kristen, iya kita hargai. Tapi kita Ah. dudukkan dulu perkara salib itu. Salib itu apa sebenarnya? Kalau Kristen sudah selesai, sudah tamat kita. Kristen, salib itu adalah jalan keselamatan. Tapi menurut fakta yang ada, salib itu adalah kutuk bagi pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Salib itu Iya. adalah kutukan, hukuman bagi orang yang Iya. dikutuk Tuhan. Iya. Mana yang betul? Terus Mana yang betul ini? dosanya, Kristen iya. atau gimana? dosanya apa? Iya, maksudnya gini loh Bang, dia ditutup dalam artian apa? Kalau aku mau tanya gitu. Nggak ada dosa Yesus itu, nggak ada. Makanya bukan dia yang disalib. Yang disalib itu pelaku dosa yang melakukan tindakan melanggar perintah Tuhan sampai dia dikutuk. Nah, Yesus itu tidak memenuhi syarat untuk disalib. Makasih Bang Afida, barakallahu fiik, sehat selalu, panjang umur, cepat sembuh. Jadi yang sedangkan ada Lagi hang dulu bentar ya, sabar. Bentar lagi hang itu, internetnya lagi hang. Oke, ya Bang, aman Bang. Kita santai ya Bang Stewart ya. Iya aman Bang, kita apa? Tetap berteman, gitu kan? Ya. Dan kita tidak ada pemaksaan. Iya Bang, namanya kita juga sharing. Kenapa Bang Juma ini ntar lo? Oh mati lampu di sana. Bang Juma kan lagi di gunung ya. Bang Juma lagi di gunung. Bukan lagi di rumah, dia lagi di tempat rekreasi. Mati lampu. Jadi kalau boleh bahas sedikit Bang. Jadi Allah kami itu Allah yang punya kasih Bang ya. Jadi dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya melalui Yesus. Anak yang tunggal Bapak ini siapa? Ya itu apa Bang? Ibaratnya Enggak masuk gue. Kayak- Anak yang tunggal Bapak ini Yesus toh. Bapak itu ya Allah lah Bang. Anda anaknya namanya Yesus, betul? Hmm. Anaknya yang tunggal ini yang disalib ya, betul ya? Iya betul Bang. Terkutuk nggak itu dia? Terkutuk itu maksudnya pada saat zaman itu lambang salib itu memang dikhususkan untuk orang-orang yang dikutuk atau orang-orang yang berdosa, yang berdosanya berat, maka dia disalib. Pada saat itu penyaliban adalah menandakan Bukan bahwasannya itu pertanyaannya, Pak. Maksud adalah- saya, Yesus ini disalib terkutuk atau tidak? tidak Bang. Loh, datanya ada kok.
Datanya ada di Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya, jadi gini Bang, aku baca ya. Ya. Galatia 3 ayat 13. 13 coba dibaca. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum